Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 38 bagian B, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah jaringan kompleks yang membawa darah, oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan sel-sel. Sistem atau struktur peredaran darah terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang membawa darah dari jantung disebut arteri, sedangkan pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung disebut vena. Fungsi dan utama sistem peredaran darah manusia. Menjelaskan peran jantung, darah, dan pembuluh darah untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian utamanya memiliki 3 bagian utama, jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung organ dewasa kira-kira sebesar kepala tangan. Pembuluh darah adalah bagian sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke bagian organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu arteri, yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis vena, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme, seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Ada juga mekanisme untuk peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sirkulasi sistematik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi koroner. Yang pertama ada sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mengaliri seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Yang kedua ada sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru-paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisi metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Yang ketiga ada sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Macam-macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah, yaitu ada hipertensi, aterosklerosis, dan ada juga kardiomiopati. Yang pertama ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, sumbatan pembuluh darah arteri. Yang kedua yaitu aterosklerosis atau penyakit jantung koroner, gagal jantung, aneurisma aorta, gangguan irama jantung atau aritmia, henti jantung, kelainan otot jantung atau lemah jantung. Dan yang ketiga yaitu kardiomiopati seperti stroke, penyakit arteri perifer, emboli, dan trombosis vena dalam penyakit jantung bawaan. Lalu selanjutnya ada darah. Darah ini adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Selanjutnya yaitu sel darah merah yang membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Selanjutnya ada sel darah putih yang melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Dan ada juga platelet berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Dan yang terakhir plasma, yaitu cairan kuning pucat tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Dan selanjutnya darah. Darah ketika seseorang menjalani tes darah,
Sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satunya metode umum melibatkan pemutaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Pada gambar di samping, darah dibagi ke dalam komponennya dengan bagian terberat berada di bagian bawah. Selanjutnya pada bagian pembuluh darah ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan struktur. Selanjutnya organ tubuh yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan merupakan bagian vital dalam sistem sirkulasi tubuh manusia. Pembuluh darah memiliki beberapa fungsi, yaitu arteria, kapiler, vena, nutrisi, organ, dan jaringan tubuh. Pembuluh darah arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kapiler memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya masuk atau keluar dari darah. Vena tidak terlalu berbobot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khususnya membantu darah mengalir satu arah. Pembuluh darah arteri membawa darah dari jantung, kapiler itu membawa pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Untuk vena membawa darah kembali ke jantung. Kesimpulannya, sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh sekaligus membuang kotoran. Pada jantung, organ berotot yang memiliki 4 ruang memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk darah memiliki 4 komponen: plasma, sel darah putih, dan platelet, membawa oksigen dan nutrisi dan partikel sisa. Yang ketiga ada pembuluh darah memiliki 3 jenis, arteri, vena, dan kapiler yang berfungsi sebagai saluran untuk darah. Selanjutnya yaitu ada sel darah merah yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, yaitu contohnya mengangkut oksigen, membentuk pembekuan darah manusia, mengangkut sel pendarahan. Yang pertama mengangkut oksigen, sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui protein hemoglobin. Yang kedua membentuk pembekuan darah manusia, yaitu ada trombosit dan protein plasma, yaitu bekerja sama untuk memberhentikan pendarahan ke pembuluh darah. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengangkut sel pendarahan. Sel darah merah juga mengangkut limbah seperti karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dihembuskan atau diberhentikan. Selanjutnya ada pembahasan dari pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jaringan tabung yang berfungsi mengedarkan seluruh tubuh pada manusia. Pembuluh darah bersamaan dengan jantung dan darah membentuk sistem kardiovaskular. Lalu pembuluh darah memiliki beberapa fungsi, diantaranya menghantarkan oksigen ke organ dan jaringan vital, membuang produk limbah, mengatur suhu tubuh manusia, dan menumbuhkan rambut. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf pada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.